Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, guys. Seperti biasa, ketemu lagi di channel belajar. Yalah, di sini kita belajar lah ya. Karena belajar itu sampai ke liang lahat. Jadi nggak kenal usia ya, dan nggak perlu ngeluarin banyak duit lah ya. Cuman sekarang mah udah melimpah ruah informasi. Alright, sekarang kita mau ngebahas briefing aja sih ya tentang Google Collapse. Ya, collapse apa tuh? Collaboration maksudnya. Ya, sebenarnya Google tuh ngasih kita banyak hal ya untuk ya daily rutin kita, daily jobs kita gitu loh. Selama teman-teman punya Gmail itu akan good lah ya. Nah, di mana itu kita bisa temukan si Google Colab ya, ini di titik 9 atas ya. Intinya pokoknya teman-teman ada alamat Gmail ya, Google Mail. Nah, nanti di situ teman-teman bisa masuk ya, login Google-nya, Google account-nya ya. Ya udah langsung sok di sini klik titik yang 9 ini. Ada apa aja? Ini baru perkenalan aja ya guys ya. Nanti satu-satu akan kita praktekin. Ya, tapi nggak di sini. Itu akan bisa 7 hari 7 malam ya. Ngalahin orang yang nikah gitu loh. Nah, di sini ada titik 9, kita lihat ada apa aja. Ini ada account, ini accountnya kita. Ya, berisi account ya. Begitu kita masuk, ini account ini seperti ini tampilannya. Terus ada Google Search. Ini Google Search ini ya, ini nih. Ya, gampang lah. Ini kan udah biasa teman-teman pakai ya. Mau cari sesuatu tinggal ketik keywordnya di sini. Oke, ntar aku bahasin ntar lah ya. Satu persatu ya in detail ya. Oke, ini Business Profile Manager. Jadi teman-teman kalau misal punya bisnis gitu ya, mau apa ya, memanage gitu loh profile bisnisnya, itu ada di sini ya. Kemudian ada Maps. Maps itu teman-teman tahu lah ya, itu peta. Tunjukkan di mana petanya gitu kan ya. Di sana. Wah, baru ingat sesuatu. Oh, di Explorer ya kan. Oke. Di sini biasanya kalau kita mau jalan gitu ya, kita mau lihat traffic gitu kan, macet apa enggak, berapa menit gitu kan, stucknya di mana. Ini kita bisa ke map. Terus YouTube kayaknya udah nggak asing banget namanya YouTube ya, atau mungkin anda semua itu adalah salah satu atau salah 10 YouTuber ya kan. Jadi kayaknya udah canggih banget gitu kan. Ini Play ya, Google Play. Biasanya sih ini nanti masuknya di langsung Android aja. Di sini bisa sih, cuman pasti diarahinnya ke ini. Karena kan mostly aplikasi itu kan di handphone. Tapi kan sekarang memang banyak pilihannya lah di cloud atau desktop gitu, desktop version itu bisa sih. Ya, oke. Lalu kita ada news. Ini isinya ya berita-berita sih. Si Google itu nyuguhin berita-berita buat kita. Gmail ya, as you know ini adalah surel ya, surat elektronik. Kalau zaman dulu kan pakainya kang pos gitu ya, terus kita tempelin dulu perangko gitu kan di amplopnya. Kalau kagak ada lem kita bisa jilat-jilat itu perangko ya, nempel kok guys, nempel. Sekarang kayak nggak ubahnya lo itu aja kalau mau nempelin matre gitu kan. Ya, salah, cowok matre ke laut aja. Nah ini Gmail itu jadi kita surat menyurat dalam berbentuk elektronik. Ya, jadi kita udah paperless banget, save tree ya. Ini gue sangat mendukung program ini. Nah Meet ini as you know ini buat meeting. Dulu waktu zaman pandemi itu uh, meningkat lah ya penggunaan Meet ya. Nggak cuma Meet sih tapi juga dan kompetitor-kompetitornya banyak lah ya. Udah tahu sama tahu lah ya apa aja. Ini bisa pergunakan ini. Kemudian ada chat. Ini kalau kita mau chatting, cuman di Indonesia tuh jarang digunakan ya, karena kita kebanyakan lebih pakai WA ya. Ini konteks. Konteks ini ngisi kita nge-save itu ya, nge-save kontak teman-teman kita, kerabat, keluarga,
Gue sih mostly taruhnya di Gmail ya, karena kalau ada apa-apa atau mungkin kalau kita ganti handphone gitu ya, itu nggak akan rempong guys. Jadi nanti kita kalau misal udah baru tinggal buka akun Google kita, kita tinggal synchronize aja gitu di handphone baru. Jadi lo kalau zaman dulu ya belum ada ini, gue kasih tau aja nih yang belum lahir kali ya. Tapi anak sekarang mah kayaknya udah mulai digital sih ya. Ya makanya nih kasih tahu nih, zaman dulu tuh eh belum ada belum ada cloud gini. Jadi kita kalau misal ganti handphone tuh kita savein satu-satu kan ya, itu udah pasti. Terus gitu ada cara yang dicatat ya, dicatat atau di kertas atau enggak sebelum ganti handphone di save dulu ke handphone yang baru gitu kan, atau tapi ya. Nah, kenapa nggak pakai ekspor import? Ya kan zaman dulu belum ada, belum secanggih sekarang gitu loh. Ya makanya sekarang sih gue rekomen pakai ini aja, pakai cloud ya. Taruh aja di Gmail gitu loh. Jadi karena kan apalagi kalau Android ya beda dengan iPhone ya. Bukan iPhone sih, terlalu canggih ipong. Ya, kalau di Android itu kan udah kayak kewajiban ya kita beli handphone Android tuh kita mesti masuk Gmail kita gitu ya. Why not nggak sekalian aja dimasukin semua kontak kita di sana. Jadi ya enak sih tinggal sinkron. Even kita bisa misal ada 2-3 handphone ya, lebih dari satu handphone. Dengan Gmail yang sama dibuka di 3 handphone itu akan sinkron semua gitu loh. Nah itu yang gue lakukan. Jadi gue uh, sama anak gue gitu ya, handphonenya gue wajibin dia buka email gue. Kenapa? Supaya semua yang dia save, nomor teman-temannya itu, nomor siapapun itu, dia save, gue wajibkan dia harus nge-save di Gmailnya gue. Ya, jadi storage-nya dia nge-save ke sana. Kenapa? Karena kalau biar apa-apa, ada apa-apa tuh cepet kita tahu. Ya, maksudnya contoh nih ya, misal dia bilang, oh hari ini mau pergi sama Ani ya, Bun, gitu kan. Misalkan kayak gitu ya. Terus misal udah malam nih ya, kita kan khawatir ya sebagai emak-emak ya. Terus kadang kan kita lupa ya minta nomor handphone temennya itu sama dia. Ya udah, karena gue sinkron handphonenya dia sama gue, karena kan gue wajib itu. Jadi kitanya ini gue bisa langsung buka nomor, bisa cari gitu loh nomor handphone temennya di handphone gue karena kan udah sinkron kontaknya. Itulah salah satu keuntungannya. Ya. Kemudian Drive, as you know, ini kita buat nyimpen segala macam file yang gede-gede gitu kan. Tapi ini cuma dibatasi 15 GB ya guys. Kalau lu misal mau lebih dari itu, tapi tetap mau gratis, ya lu bikin aja 10 Gmail gitu kan. Ya 15 kali 10 lumayan 150 gigs ya. Ya kalau misalnya tapi kan nggak bisa nih video, nggak bisa potong-potong nyatu gitu. Ya udah lu berarti beli storage gitu kan. Dia ada per tahun tuh sekian dolar gitu. Nggak mahal kok. Masih terjangkau lah, affordable. Nah, kemudian ada kalender. Kalender ini buat inilah ya, buat kita kayak nulis agenda. Kalau dulu kan di agenda tuh di buku tebel, ini di kalender digital gitu. Jadi kita kalau ada apa-apa, ada meeting segala macam, kita setting pop up 15 menit, 30 menit sebelumnya itu dia akan remind kita. Ini nggak cuma buat meeting sih, kayaknya buat yang tukang lupa ya bisa isi kalender di sini juga ya guys ya. Buat pengingat aja gitu. Translate ya, ini Google Translate sessionnya lah ya. Atau foto juga nyimpan foto kita ya simpannya balik-balik ke Drive gitu. Shopping, nah jadi si Google ini punya uh, apa ya portal atau platform buat shopping gitu kayak marketplace-nya Google gitu. Barang-barangnya Google, keluaran Google sih. Cuman kan mahal di ongkir ya guys. Secara itu kan dari US gitu loh. Barang-barangnya beberapa oke lah buat gue lah ya, tapi it's too far away gitu loh. Ongkirnya termehek-mehek. Nah, My Ad Center ini dia bukannya kita tempat kita ngiklan ya, tapi kita lihat iklan-iklan orang gitu. Karena kalau buat kita ngiklan ada lagi guys ntar di bawah ya. Alright. Nah ini Docs. Ini kalau kita di silo gitu ya, di PC kita sendiri, itu kayak kita install Microsoft Word. Nah, ini dia Docs ya. Ini jadi buat teman-teman yang eh, nggak mau atau belum bersahabat duitnya buat beli license yang Microsoft Word, bisa pakai ini. Ya, ini buat pribadi, personal, Gmailnya pakai Docs ini
oke. Ya ini free. Gue saranin sih ini aja, pakai ini aja lah daripada kita ini ya, apa, beli license yang lumayan harganya, tapi kan bisa beli di toko ijo gitu kan, cuma 50.000. Ya kalau bisa sih jangan gitu loh. Kalau terpaksa ya gimana ya. Nah ini makanya ada alternatif dikasih. Ntar gue akan ada video yang lainnya untuk ini step by step gimana how to use it. Kurang lebih mirip-mirip sama Microsoft Word ya, cuman mungkin ada beberapa yang nggak se-powerful Microsoft ya, antara si Docs, G Sheet sama slide-nya gitu loh. Ini kan PowerPoint nih, ini kan G Sheet, ini kan Excel gitu ya. Nah ini ada beberapa yang nggak powerful lah ya, karena gue udah bukan hampir lagi, gue tiap hari pakai ini. Kenapa? Karena ini kan collapse. Uh, Tim gue kan project ya, jadi nggak harus project sih, operation juga. Ya tapi memang mostly buat kalau project cocok banget ya. Jadi gue kalau ada apa-apa lebih banyak pakainya ini gitu loh. Kenapa? Supaya ada apa-apa tuh cepet mereka ke-update dan mengupdate langsung gitu ya. Terus kita tinggal cek aja, ketika ada linknya kita tinggal lihat, nggak perlu nanya-nanya lagi, oh ini gimana gitu kan, emailin dong gitu. Waduh, nggak deh, rempong banget. Apalagi kalau misal kita mesti sinkronis data gitu ya, misalkan ada apa dari 5 orang gitu ngisi masing-masing uh, dalam satu format yang sama tapi 5 orang, lu metong kan lo ya, metong deh pokoknya, lima-limanya kirim terus lu harus sinkronis gitu loh. Itu ya metong aja sih, kalau gue nggak mau sih, mending gue suruh ini terus ya udah langsung isi gitu. Ini sangat sangat membantu ya, begitu juga PowerPoint. Nah, ini kita bikin, tapi kita juga bisa sih kita ekspor import ya, kita punya dari apa, dari keluarannya Microsoft kita ekspor atau kita import gitu, bolak balik dua arah bisa. Terus book sini jadi tempat buat kita mau cari buku apa sih gitu kan yang mau kita baca, recommended. Kurang lebih sih jatuhnya sih kayak Google search ini aja sih ya. Hangout kalau kita tuh mau nongki-nongki gitu ya sama bestie gitu kan, bisa lah pakai inilah ya. Keep ini kita nge-keep everything that we have di Google ini kita bisa keep di sini. Ya, Jamboard ini kayak papan tulis, tapi dia papan tulis digital. Itu bisa melakukan ya kurang lebih kayak papan tulis lah ya. Lalu ini classroom, ini kelas gitu ya. Ini waktu zaman pandemi kayaknya udah nggak asing lagi buat teman-teman. Kalau ya banyak yang pakai ini sih, termasuk anak gue ya, dia pakai classroom. Jadi kelas gitu, kelas online gitu. Tapi tetap meetingnya tetap pakai ini, meetingnya tetap pakai Meet gitu loh. Cuman ini kayak misal penyerahan tugas atau apa gitu ya, di sini sih assignment gitu. Earth, Bumi. Bumi ini ya isinya peta, peta tetap 2 dimensi. Ya, cuman dia lebih hidup aja gitu ketimbang kalau yang map tadi kan, map itu kan benar-benar 2 dimensi yang monoton lah ya gambarnya, emang itu petunjuk arah aja. Tapi kalau di sini benar-benar kayak rumah kita tuh kelihatan ya, cuma dari atas. Oke, nah ini saved. Ini hal-hal yang kita save ya, bisa kita simpan di sini. Arts and culture, dia jadi informasi tentang ini loh art, ini loh culture dari kota A, B, C gitu ada ya. Tinggal pilih aja lu mau eager want to know yang mana gitu. Nah, ini Google Ads. Google Ads ini kalau kita mau iklan, kalau kita mau ngiklan di Google supaya website kita jadi nomor 1 di Google Search. Nah, ini Google Ads. Ini, wah panjang kali lebar ini penjelasannya. Tapi kalau misal lo mau tahu, masuk aja ke Udemy ya. Di situ cari aja atas nama BUN spasi SYA. Ya, sekalian gue promosi gitu lah ya. Nah, di situ ada tuh mengenai Google Ads ya, cari aja. Karena itu lumayan berapa jam ya? 4 jam kurang lebih ya. 4-5 jam kayaknya penjelasannya. Apa 3 jam? 3-5 jam, gue lupa. Itu ada di situ ya. Alright, atau bisa cari di YouTube juga banyak lah pelajaran Google Ads itu ya. Cuman kan kalau misal kayak di Udemy itu kan terstruktur ya guys ya. Kalau ada yang kelas-kelas itu kan modul itu kan lebih terstruktur ya. Jadi kita tahu step awalnya itu kita mesti ngelakuin apa gitu. Kalau misal kayak gitu kan kita seingatnya aja kita mau ngerjain ini gitu. Ini apa sih, atau kita mau tahu ini, yaudah kita tinggal ketik keywordnya. Tapi kan kalau misal kelas itu kan ya lebih terstruktur lah. Jadi kita dari
basic ya, dari dasar sampai kita benar-benar mahir gitu, itu lebih bagus. Google One, ini sih kurang lebih kayak apa ya? Simpenan semua informasi kita. Ini kayaknya kayak banyak repetisi ya. Google One, Keep gitu kan, Save gitu. Kurang lebih mirip-mirip lah sama Drive, foto gitu. Account gitu kan, sama account juga gitu kan. Kurang lebih mirip-mirip sih. Travel, nah ini dia kasih lihat kita, kasih tahu kita, mau lu travel kemana, ini ada penerbangan ini, kayak ini lah kayak Traveloka gitu ya. Mau pakai plane gitu kan, ya tinggal dicari di sini bisa atau destinationnya mau kemana gitu kan, ada gitu. Forms, nah ini agak-agak beda yang ini. Jadi kalau kita mau, mostly ini biasanya buat survei. Jadi kalau misalnya kalian, apalagi mahasiswa-mahasiswi yang sedang mengerjakan skripsi ya, atau tesis atau disertasi, namanya riset itu kan biasanya itu ya, feedback orang ya, masukan dari sesuatu hal yang telah kita telah kita terbitkan, telah kita munculkan lah, maksudnya menjadi kenyataan dan kita minta feedback ke mereka gitu. Itu biasanya pakai form. Tapi kita bisa pakai monkey survey, bisa, itu kan sama ya kurang lebih, cuman platformnya aja beda. Itu kan jadi kayak kompetitor gitu loh guys ya. Atau bisa juga dari Outlook ya, kalau misalnya yang punya akun Microsoft gitu, dia punya buat form juga gitu loh, kurang lebih sama. Tapi ada keuntungannya, ada kelebihannya. Tapi gue mungkin lebih masih convenience pakai forms ya, karena pernah nyoba waktu itu kayak pakai skala Likert ya, kanan kiri ya, misal 1 sampai 5 misalkan, atau 1 sampai 7. Ini kita mau kiri itu kita mau kasih keterangan sangat tidak setuju misalkan ya, paling kanan itu sangat setuju gitu kan. Nah, ini di Google Form ini bisa memfasilitasi itu, tapi kalau di Microsoft itu nggak bisa, nggak ada, cuma kanan dong. Jadi ya itu salah satu kekurangan yang gue temuin sih. Ya, jadi akhirnya padahal udah rapi, udah bagus, gue bikinnya udah banyak, terus gitu ya gue harus baliknya ke sini. Oke lah. Finance ini berisi informasi mengenai apa ya? Kurs mata uang, terus saham, apalagi ya? Kripto juga. Yang main kripto silakan di sini bisa lihat. Jadi saham naik turun gitu ya, saham apa naik, saham apa turun gitu per hari ini gitu, per kemarin, ada semua di sini ya, yang main saham piala. Chrome Web Store kurang lebih sama ya, sama yang jualan tadi. Jadi ya jualan lah ya, jual ini itu gitu. Itu sih. Nah, more. Oke, kalau more ini banyak lah ya. Oh, lebih ke products, jualan guys, jualan. Oke, cukup kesian ya. Sekian maksudnya. Itu aja guys untuk sementara. Thank you so much. Nanti subscribe ya, jangan lupa ya, biar nggak ketinggalan ini nih, detail-detail ini yang mau gue bahas satu-satu. This is very powerful ya, jadi go ahead aja untuk subscribe ya, biar kayak orang-orang juga. Agak drama dikit ya tetangga. Ya, biar kayak orang juga, kita like, share, and subscribe gitu ya. Komen-komen juga boleh ya kan. Mungkin ada pertanyaan atau minta dibikinin video apa, monggo loh, silakan loh. Nanti insya Allah kalau itu dibuatin ya kan. Lumayan kita sharing informasi ya kan, supaya kita bisa lebih pintar, karena sesuai dengan nama akunnya kita belajar. Oke guys, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.